Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama ya, termasuk saya juga tentang salah satu hal yang cukup inti dalam bisnis jaringan, bahkan yang sangat inti ya, sangat inti dalam bisnis jaringan, yaitu bagaimana strategi membentuk tim gitu. Dan ini kurang lebih Pak Ibu, jadi karena bisnis MLM itu tidak ada ilmunya yang pasti, yang seperti kalau kita belajar di sekolah ya, itu kayak Pancasila, itu harus tepat ya, salah satu kata udah keliru gitu. Kalau di bisnis MLM itu tidak seperti itu. Jadi strategi itu kita harus terus dengarkan, pelajari dari berbagai pengalaman dari banyak orang dan kita mix gitu. Kita bisa bandingkan tapi jangan dipertentangkan. Jadi ambil hikmahnya mana yang bagus buat kita, mana yang kita bisa aplikasikan. Kemudian kalau seandainya itu bagus, apa yang belum dari kita gitu. Ya, apa yang belum dari kita. Karena kadang-kadang ibarat garis lurus Bapak Ibu, saat kita bengkok-bengkok dikit-dikit kita nggak sadar kalau itu bengkok. Tapi ujung-ujungnya baru kita tahu ternyata, oh perjalanan kita terlalu jauh melenceng ternyata. Jadi yang membuat kita tahu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kemudian kita apa namanya itu kita sinkronkan dengan apa yang ada di lapangan, bagaimana dengan pengalaman kita seperti itu. Jadi ibarat seperti ini. Jadi satu hal sebelum saya buka selainnya ya, ini yang sangat penting yang sangat kita perlu pahami sebagai seorang networker ya. Anda Bapak Ibu, Anda akan sukses di bisnis MLM. Kalau saya cerita-cerita tentang BioGreen, Anda akan sukses di bisnis BioGreen saat Anda berpikir bahwa ini adalah bisnis besar yang saya lakoni. Bukan ada kata iseng-iseng, coba-coba. Enggak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bisa saya umpamakan, Anda punya uang yang banyak untuk membuka bisnis, Anda tidak akan iseng-iseng untuk membuka bisnis. Dan kemudian Anda mengorbankan uang Anda yang ratusan juta miliaran hanya untuk iseng-iseng Bapak Ibu. Anda pasti gagal di sebuah bisnis. Bisnis apapun itu. Jadi yang penting adalah mindset Anda, konsep berpikir Anda dari awal. Itu yang penting kita harus benahi. Kita harus sepakati. Walaupun ini bisnis MLM, walaupun ini modalnya kecil Bapak Ibu, jangan diabaikan. Karena yang membuat kita berhasil adalah bagaimana mindset Anda tentang bisnis Anda. Yang banyak orang gagal quit dari sebuah bisnis MLM atau kalau saya cerita dari BioGreen adalah mindset mereka sangat keliru sekali. Mereka sangat minder, merasa kecil di bisnis ini. Anda tidak akan pernah bisa sukses dengan pola pikir seperti itu. Jadi mindset Anda kalau saya contohkan kayak gini ya. Umpamakan Anda punya uang untuk bikin sebuah usaha, supermarket contohnya. Anda yang bikin usaha supermarket. Sekarang apa yang Anda pikirkan tentang supermarket Anda? Jadi Anda bukan karyawan supermarket Bapak Ibu. Anda adalah pemilik daripada supermarket itu. Jadi apa yang Anda pikirkan tentang supermarket Anda? Yang Anda pantas pikirkan adalah bagaimana saya mengelola bisnis saya, itu yang paling utama. Ya. Kemudian bagaimana manajemennya? Siapa direkturnya? Bagaimana manajernya? Kemudian bagaimana kepala bagiannya? Kemudian supervisornya seperti apa? Itu yang paling utama seorang pebisnis pikirkan Bapak Ibu. Dia tidak akan berpikir bagaimana saya bisa jual samponya, bagaimana saya jual mie-nya, bukan Bapak Ibu. Ya. Jadi pola berpikir yang besar seorang networker adalah seperti tadi itu. Kalau saya cerita tentang konvensional dulu, jadi Anda punya bisnis besar, apa yang Anda pikirkan? Saya yakin Anda tidak akan berpikir bagaimana saya jual mie-nya. Nah, itu pemikiran kecil. Ya, pemikiran besar adalah pebisnis adalah bagaimana saya membuat manajerial yang bagus, bagaimana saya mengelola perusahaan saya agar saya dapat benefit yang berkelanjutan. Itu yang paling utama sebenarnya. Mengelola manajerial saya, mengelola perusahaan saya, itu yang paling utama. Sama hanya di bisnis jaringan. Bapak Ibu, satu hal yang saya tekankan di awal yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang ini adalah begitu saya masuk, saya sudah punya gambaran. Saya akan bikin tim seperti ini. Saya akan bikin tim seperti ini. Saya akan kelola tim saya seperti ini. Walaupun waktu itu saya baru mulai, Bapak Ibu. Waktu itu saya baru mulai bercerita tentang bisnis ke satu dua orang. Saya ditolak oleh banyak orang. Bagi saya nggak masalah. Karena impian saya adalah saya harus bisa mengelola tim yang besar suatu saat. Jadi sama halnya yang saya ceritakan tadi adalah bagaimana Anda sebagai seorang pebisnis besar. Jadi menurut saya itu sangat penting ya. Saya tekankan kepada teman-teman. Nanti ada video yang di ini. Laras bisa nggak share video sekarang ya? Laras bisa standby nggak ya?
Baik, Pak, sebentar. Oke, coba di share videonya kita dengar sama-sama ya. Saya dapatkan di TikTok ini. Silakan Aras. Tugas leader itu, owner itu bukan jualan sebenarnya. Nah, tugasnya itu bukan berhubungan dengan customer. Karena kalau berhubungan berjualan dengan ke customer, itu tugasnya tim. Nah, maka tugas saya bangun tim dulu di sebelah sini. Yeah. Tim ini yang akan jualan. Yes. Misalkan omset turun. Yang kita lakukan bukan, oh omset turun, gue jualan. Nah, salah. Harusnya apa? Tanya si ini tim, tanyalah, push lah, training lah, mentoring apa. Biar dia ngelakuin supaya jualan. Itu ya teman-teman ya. Nanti di akhir sesi saya akan putar lagi. Untuk mengingatkan kita semuanya, kita semuanya, kalau seandainya kita paling tidak 20% daripada di BioGreen, 20% aja dari kita pelakunya memiliki pola visi yang sama, kita akan gede begitu luar biasa. Yaitu tadi disampaikan bahwa bagaimana kalau perusahaan Anda lagi turun, yang Anda pikirkan bukan bagaimana jualannya, tapi bagaimana Anda mengelola tim Anda. Karena networking adalah bisnis tim. Ya, omset adalah dimiliki oleh tim, bukan orang per orang. Ya, makanya tadi sangat setuju sekali dengan video tadi itu. Jadi kita adalah bagaimana mengelola tim. Jadi kebetulan sekarang teman-teman ya, yang ada di sini sekarang itu tidak semuanya kategori dalam artian masih banyak pelaku awal ya. Tidak masalah buat teman-teman yang baru. Goalnya adalah how to grow. Cara membangun tim baru. Ini yang benar-benar murni yang saya pahami dan saya lakoni untuk bagaimana kita membentuk tim. Ya, dan ini adalah materinya salah satu materi yang kita berikan di training leader pemula. Ya, jadi ini sebagai pembekalan aja buat teman-teman yang mungkin baru ya Pak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah pahami bisnis yang simpel harus diiringi dengan strategi dan pembentukan tim yang tepat. Karena bagi saya bisnis BioGreen adalah simple. Jadi harus diiringi oleh pembentukan tim yang tepat Bapak Ibu. Semoga teman-teman setuju ya. Oke. Kemudian 3 skill dasar seorang networker, 3 skill dasar. Oke. Satu adalah selling, menjual produk. Kedua, sponsoring, merekrut. Ketiga adalah handling atau mengelola. Dan kalau seandainya saya boleh tanya buat teman-teman itu mungkin Anda bisa ketik jawabannya ya. Yang paling penting buat Anda di masa yang akan datang, yang paling penting yang mana Pak Ibu? 1, 2, apa 3? Coba dijawab ya. Jadi 3 skill dasar, selling, menjual, 2, sponsoring, 3, handling atau mengelola. Jadi beberapa yang menjawab, semuanya bilang nomor 3. Anda setuju ya nomor 3? Sekarang kita evaluasi, apakah kita sudah melakukan nomor 3 itu? Ya, selling penting Bapak Ibu. Selling penting, sponsoring penting, tapi kalau hebat Anda selling, hebat Anda sponsoring, kalau Anda tidak hebat menghandle Bapak Ibu, Anda tidak hebat mengelola, kacau. Karena kita di bisnis jaringan, tujuan kita adalah passive income. Kita kerjakan untuk selanjutnya kita dapatkan income kalau bisa selama-lamanya, selama perusahaan itu ada. Jadi bagaimana kalau seandainya handlingnya kurang bagus, pengelolaannya kurang bagus, sellingnya bagus, sangat bagus, menghasilkan uang banyak. Sponsoring bagus untuk mencari orang Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah Anda harus memiliki kemampuan untuk mengelola. Itu paling penting. Sellingnya punya kemampuan atau mungkin sedikit-sedikit, oke, nggak masalah. Sponsoringnya nggak begitu hebat, tidak masalah Pak Ibu. Mengelolanya Anda hebat. Tapi kalau bisa paling bagus adalah sellingnya bagus, sponsoringnya, mengelolanya bagus. Ya beberapa leader di ini seperti itu. Ya tiga-tiganya dimiliki itu bagus sekali Pak Ibu. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, ibarat Anda punya perusahaan, yang nomor 3 inilah yang kita pikirkan. Karena selling dan sponsoring itu dilakukan oleh berbanyak orang di tim Anda. Bukan Anda yang memikirkan semuanya Pak Ibu. Jadilah pengelola yang hebat, tim Anda akan hebat. Makanya saya garis bawahi nomor 3 ya. Anda teman-teman setuju ya nomor 3. Jadi sesuai dengan video yang diputar tadi. Ya. Kemudian coba kita pahami juga. Saya berkiblatnya di sini Bapak Ibu. Saya berkiblatnya di sini. Karena apa? Sistem binari itu adalah sistem pengembangan 2 kaki.
tidak lagi sistem yang saya dulu pahami yang ini banyak orang kenapa mereka negatif karena mereka sistemnya matahari. Kita hanya binari, satu di kiri, satu di kanan, Bapak Ibu. Ya, kalau saya dapatkan satu si Erna di kanan, satu si Ita di kiri, Bapak Ibu, saya sudah santai. Kalau saya dapat satu orang yang bagus di kiri, satu orang yang bagus di kanan, udah Bapak Ibu. Sistem memberikan saya bonus selama-lamanya, selama yang dua ini aktif. Ya, jadi banyak justru teman kita mereka komplain, saya kok nggak dapat orang ya, kok saya tidak bisa mencari orang ya. Bukan itu Bapak Ibu. Ya, tapi walaupun kita tidak bilang hanya mencari dua Anda sukses, tidak Bapak Ibu. Saya nggak cerita itu ya. Dan saya tidak cerita jangan jualan, saya nggak cerita itu. Karena saya pun kalau punya kemampuan jualan, saya pasti menjual Bapak Ibu. Ya, saya hanya pure bercerita tentang bagaimana mengelolanya. Karena dua kaki Bapak Ibu, itu adalah satu hal yang pertama, yang sederhana saya lihat. Makanya kenapa saya langsung positif melihat potensi ini, karena dua kaki itu berarti saya tidak akan ribet untuk membentuk kaki ketiga, kaki keempat, kaki kelima. Saya tidak akan disibukkan oleh sistem yang mengharuskan saya. Jadi sistem yang mengharuskan kita. Di sini tidak ada sistem yang mengharuskan Anda punya kaki ketiga, keempat, kelima, Bapak Ibu. Hanya dua kaki. Simple nggak itu? Simple. Kalau simple, kita harus juga simple cara berpikirnya. Kalau ini simple, kita bukan di sini, Bapak Ibu. Ya, inilah konsepnya matahari. Mencari sebanyak-banyaknya. Kalau dulu kita pelit ya. Kalau bisnis yang sebelumnya kita pelit. Kita tidak bantu tim kita yang di bawah. Karena apa? Ngapain kita bantu yang di bawah? Karena kita perlu banyak orang. Dapat orang, taruh ke samping aja. Taruh ke samping, sebanyak-banyaknya. Dan justru Anda dihargai karena mencari banyak orang, taruh ke samping. Anda dikasih penghargaan, Bapak Ibu. Karena mencari banyak orang, dikasih penghargaan. Makanya kita pelit jadinya. Ngurusin diri sendiri, benar nggak? Dan kita bukan di sini, Bapak Ibu. Kita adalah dua kaki yang tadi, kiri dan kanan. Ya, jadi itu berarti kayak apa, Bapak Ibu? Saya mau makan kayak ini. Kalau sistem ini udah beda, sama halnya Anda hebat membuat kue bolu, kemudian di satu sisi Anda bikin kue molen, kue apa namanya itu, terang bulan lah nggak? Anda bisa bikin kue bolu, Anda tahu kan kue bolu itu ya? Pintar Anda bikin kue bolu, ternyata sekarang Anda disuruh bikin kue molen, kue terang bulan, Bapak Ibu. Anda tidak akan bisa pakai teori Anda bikin kue bolu itu untuk membuat kue terang bulan, karena beda caranya, beda komposisinya, beda bahannya. Sama halnya di sini, Pak Ibu. Ya, kalau konsepnya binari, sibuklah kita membentuk tim dan bantu tim kita ke bawah daripada Anda hanya sibuk terus mencari orang. Karena kalau mencari orang sendiri itu berarti Anda hanya mengelola diri Anda sendiri, tidak mengelola perusahaan Anda. Ya, kita harus mengelola perusahaan kita, bagaimana mereka kuat di bawahnya. Ya, jadi dua hal yang berbeda Pak Ibu ya. Tadi binari, ini matahari. Jadi konsep bekerja kita menurut saya, kita harus bedakan. Justru membentuk tim harusnya lebih gampang di sini. Membentuk tim harusnya lebih gampang di sini Pak Ibu. Karena hanya satu kaki di kiri, satu kaki di kanan. Tapi banyak, termasuk tim kita pun di Bali juga cukup banyak yang ini keliru. Makanya kita terus benahi pola berpikirnya. Banyak orang masih berpikir bahwa MLM gitu. MLM udah pikirannya ya gini. Jadi mindsetnya nggak berubah Pak Ibu. Dia masih pikir bahwa dia bikin kue bolu, padahal dia adalah bikin bikin kue terang bulan. Itu yang saya bedakan ya. Ya. Dan kekeliruan yang sering terjadi di lapangan. Kekeliruan yang saya terjadi. Maaf ya, bukan jangan dianggap keliru ya. Dalam artian hal-hal yang sering terjadi di lapangan Pak Ibu. Ya, jadi inilah tambahan apa yang saya sampaikan adalah sebagai tambahan kita. Satu, karena produknya hebat dan tingkat kesembuhan tinggi, akhirnya member terjebak dengan fokus di jual produk. Saya bercerita tentang mengelola jaringan sesuai dengan materi saya. Ya, yang jualannya bagus, monggo silakan. Mungkin ditambah dengan strategi pengembangan, ditambah jadinya. Jadi bukan keliru yang tadi bahasanya ketikanya ya. Ya, hal-hal yang terjadi di lapangan seperti ini. Jadi
karena produknya hebat, tingkat kesembuhannya tinggi, akhirnya apalagi ada ini itu adalah kita selalu terus mencari, terutama yang baru ya mungkin kita arahkan, dia terus mencari orang sakit gitu. Menurut saya itu udah beda arah, mencari orang sakit. Siapa yang sakit gini, siapa yang... Kecuali kalau kita jualan di online beda lagi ya. Kalau di online itu kan memang karena online kita nggak begini dong. Justru kadang-kadang jujur kalau di online kita jual pengembangan networking lebih susah. Di produk lebih sederhana, lebih gampang. Kalau di online masih oke itu ya, karena kan banyak orang yang memang perlu produk kita yang kita layani gitu. Yang kedua adalah banyak member terus mencari member baru untuk tujuan apa, mencari member sendiri apa, baru untuk tujuan mencari member seperti dirinya, padahal member bisa mendapatkan banyak member bagus dengan membangun timnya. Inilah konsepnya menggali kedalaman Bapak Ibu. Jadi sering kita terjebak ya orang-orang kita. Oh saya nggak dapat, pikirannya dia yang nggak dapat seperti apa? Yang nggak dapat seperti orang hebat yang dia inginkan. Padahal Anda tidak harus mencari orang hebat. Tapi kalau Anda mengelola dengan hebat, Anda akan ketemu banyak orang hebat. Ya, jadi jangan berpikir saya harus mencari orang seperti saya. Bagus kalau bisa. Kalau enggak, kelola siapapun yang ada di jaringan Anda. Karena mereka punya keluarga, mereka punya teman yang bisa melebihi Anda. Dan mereka ada di tim kita, Pak Ibu. Oke. Jadi, cara-cara kita sebagai member adalah cara pandang, mindset tentang bisnis ini, hingga inilah yang terjadi duplikasi terus-menerus. Nah, duplikasi terus-menerus terjadi, Pak Ibu. Ini pun terjadi kami di Bali. Kami sekarang lagi mengarahkan. Kemarin Indra Jaya, Coach Indra Jaya juga menyampaikan itu. Cerita tentang produk, cerita tentang bisnis, bla 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 bla. Ujung-ujungnya produk lagi gitu. Indra Jaya bilang, jangan, kalau bisnis ceritakan bisnis. Jadi akhirnya yang terjadi itu garis lurus yang semakin lama membengkok, perlahan-lahan, lama-kelamaan kita nggak sadar Pak Ibu, dan benar-benar kita bengkok. Ya, dan kami di Bali sekarang dalam evaluasi besar, bahwa konsep kami adalah pure apa yang diinginkan oleh Pak Leri saat membentuk bisnis di Biogreen ini adalah bagaimana kita mengembangkan bisnisnya. Produk adalah menjadi perantara. Produk adalah perantara, produk adalah sebagai alat Bapak Ibu. Produk sebagai alat. Yang penting adalah kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau ini contoh, kita kalau yang rata-rata pernah ikut bisnis yang huruf awalnya A, yang dari Amerika, yang pertama-tama booming itu, sistem mereka tidak pernah sama sekali bilang tentang jual produk. Ya, mereka itu benar-benar mahir di bidang bisnisnya. Karena produk otomatis akan ngikut. Tidak mungkin Bapak Ibu, Anda punya tim yang bagus, semangat, tidak ada produk, tidak mungkin. 100% akan mungkin. Tim yang kuat, tim yang bagus, pengelolanya bagus, omsetnya pasti bagus. Ya, jadi kenapa strategi membentukkan tim ini penting ya? Kenapa strategi membentuk tim ini penting? Satu, karena strategi ini yang membuat tim kita kuat. Ya, jadi tadi teman-teman setuju ya tadi ketik nomor 3, mengelola, handling. Itu berarti apa? Membuat tim kita kuat. Tim kuat, Bapak Ibu. Strategi yang kuat adalah sederhana dan terduplikasi. Strategi yang kuat adalah sederhana dan terduplikasi. Ingat sekali saya dulu Bapak Ibu. Bagaimana dulu waktu kita booming, itu bonusnya tuh gila-gilaan. Orang dapat 10 juta, 20 juta sehari itu biasa Bapak Ibu. 100 juta, 50 juta, 100 juta sebulan. Itu luar biasa. Itu yang kita jual, Pak. Tidak ada training-training dulu. Nggak ada training-training dulu, Pak. Ilmunya tidak banyak. Justru kelemahan kita adalah saat ilmu kita banyak, Bapak Ibu. Kita sangat ribet dengan ilmu kita, dengan teori kita. Padahal tujuannya sederhana, Bapak Ibu. Jadi, strategi yang kuat adalah sederhana dan terduplikasi. Sederhana gimana? Yang namanya sederhana gimana? Banyak orang bisa ngikut, itu yang sederhana. Kalau sederhana menurut kita yang begitu hebat di panggung, ngasih penjelasan yang begitu bla 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 bla, kalau tim kita nggak ada yang ngikut, Bapak Ibu, itu bukan sederhana. Sederhana adalah Bapak Ibu, kalau bisa, begitu tim kita ada yang masuk,
5 bulan mereka sudah paham cara bekerja. Itu sederhana. Ya, terduplikasi. Karena sederhana, banyak orang yang bisa ngikut, itu berarti duplikasinya jalan. Duplikasinya jalan. Ibarat ibarat kalau kayak kita pendidikan SD itu sama kurikulumnya semua. Saat Anda SMP, Bapak Ibu, saat Anda SMP, yang SD kasih pelajaran SD, jangan dikasih pelajaran SMP karena ada SMP. Yang SD tetap SD, itu yang bikin duplikasi kita akan berjalan. Yang sederhana, ya. Hingga semua orang bisa meniru dan terduplikasi, berarti lebih banyak yang bisa melakukan, lebih banyak bisa melakukan, Bapak Ibu. Lebih banyak bisa melakukan, ya. Kemudian saat konsep ini bekerja, maka akan tercipta banyak member dan leader baru dalam timnya, hingga kita menjadi tim yang kuat dan stabil. Jadi saat konsep ini bekerja, maka tercipta banyak member. Kalau member banyak, leader banyak nggak? Otomatis banyak, Bapak Ibu. Leader itu tidak mesti orang yang kualifikasi kayak harus S2, harus pengalaman jadi manajer, harus dokter, enggak. Leader itu adalah siapapun, ibu rumah tangga malah banyak yang jadi leader. Leader kan lahir dari pembelajaran yang kita lakukan, Pak Ibu. Member banyak, leader kan banyak. Saat leader banyak, duplikasi akan jalan, Pak Ibu. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan ini. Ini contoh menurut saya pola bekerja yang kita coba terapkan ya. Anda punya member si A, oke? Anda punya member si A. Saya contohkan, saya punya teman member namanya Pak Jamin. Ya, Pak Jamin ini saya contohkan jadi si A itu adalah Pak Jamin, saya contohkan. Sekarang begitu saya dapatkan Pak Jamin, fokus saya adalah bagaimana Pak Jamin ini dapat uang dan dapat tim. Saya mikirkan, bukan Pak Jamin memikirkan, saya yang memikirkan. Ya, paham ya teman-teman ya? Anda yang mikirkan, jadi jangan serahkan tugas ini kepada tim Anda yang baru. Ya, saya contohkan gini, Pak Jamin, sekarang Pak kan sudah member Pak, silakan Pak bercerita ke teman-temannya ya. Lah, itu kan sama dengan kita menyerahkan domba kita ke kandang macan, Bapak Ibu. Kita aja sering ditolak, apalagi orang baru. Setuju nggak ya? Jadi backup dia. Anda dapat orang satu, backup dia. Apa ya, cara salah satunya adalah, ini Bapak Ibu, kembangkan daftar namanya, gali nama-nama temennya. Kalau saya serahkan ke Pak Jamin, nanti kalau Pak coba ceritakan kepada temannya, kalau gimana nanti hubungi saya Pak ya. Itu kata-kata yang keliru Pak Ibu. Seolah-olah Anda membiarkan Pak Jamin silakan lakukan ini sendiri ya, kalau sulit baru hubungi saya. Itu sama dengan Pak Ibu. Itu yang keliru. Ya. Yang paling penting adalah gali daftar namanya. Gimana cara menggali daftar nama? Saya tanya Pak Jamin, saudaranya Bapak yang lincah siapa Pak? Yang aktif siapa? Kalau seandainya Pak Jamin bilang, Pak, saya punya kakak yang sakit kencing manis. Saya dari dulu Pak, saya selalu tolak. Kalau saya diajak mencari orang sakit, saya tolak. Saya akan arahkan orang itu, karena mindsetnya saya harus arahkan. Ya, jangan diikuti mindsetnya, kita arahkan mindsetnya. Pak Jamin, tolong kenalkan saya ke temannya Pak, saudaranya Pak yang lincah, aktif, semangat Pak, pekerja Pak. Punya duit Pak, siapa Pak? Pak Jamin akan berpikir, siapa ya? Jadi kita akan dicarikan orang Bapak Ibu oleh Pak Jamin karena kita memberikan clue-nya. Clue-nya kita kasih. Kalau kita biarkan, maka itu yang terjadi. Teman-teman kita koreksi, termasuk di Bali juga sama. Di tim kami juga sekarang udah cukup banyak yang ini. Kita koreksi sekarang. Begitu diajak ke orang sakit, dia ikut aja nyari orang sakit. Padahal kalau Anda mau cepat, cari orang sehat, jangan cari orang sakit. Kecuali kalau memang jual produk itu memang pas Anda punya waktu atau lagi ke keluarga yang memang bahasanya harus, silakan, monggo. Ya. Jadi ini ke pengembangan. Jadi kata-kata Anda perlu garis bawah ini Pak Bu ya. Kembangkan daftar nama, ini penting sekali. Jangan biarkan tim kita berpikir sendiri siapa yang dicari. Karena kalau dia berpikir sendiri, dia akan mencari siapa yang gampang buat dia. Ya.
Jadi ini tanda tanya Pak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Anda tanya. Atau saya contohkan. Ya, cuma saya nggak bisa komunikasi lewat buka open mic yang mungkin kelamaan ya. Saya bisa tanya, contoh Pak Jamin tadi. Pak Jamin, ya Pak Jamin, di sini ada ketua RT nggak Pak? Ada Pak. Pak Jamin kenal nggak dengan ketua RT-nya? Kenal. Pak, boleh nggak saya ketemu dengan ketua RT-nya Pak? Saya udah dapat satu daftar nama. Pak Jamin bilang iya. Saya hanya minta perkenalkan. Karena nextnya saya yang bercerita tentang bisnisnya. Ya, Pak Jamin, teman kerjanya Pak. Manajernya siapa Pak? Boleh tahu nggak saya manajernya gimana Pak? Tinggal di mana dia? Karakternya gimana Pak? Pak Jamin cerita. Pak Jamin, boleh nggak saya ketemu dengan manajernya Pak? Kenalkan saya. Pak Jamin pasti bilang iya. Saya dapat 2 daftar nama Pak Ibu. Kalau kita lakoni itu, kita bisa memilih orang-orangnya. Tapi yang sering terjadi di kita adalah begitu teman kita member, banyak teman-teman kita baru. Mereka belusukan nyari orang, ditolak, 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 akhirnya mental Pak Ibu. Apalagi caranya yang keliru. Belum paham strateginya. Jadi menurut saya Pak Ibu ya, cepat boleh, tapi kuat lebih penting. Tapi kalau bisa dua-duanya, cepat dan kuat itu paling bagus. Cepat kerjakan ini, ya. Kemudian backup mereka. Cepat cari orang, backup mereka. Cepat cari orang, backup mereka. Itu yang paling bagus. Jangan cepat mencari, kita abaikan. Cepat mencari, kita abaikan. Kita akan terus mencari, Pak Ibu. Kita akan terus kayak di apa ya tupai yang dalam sarangnya itu. Berputar semakin kencang kita di sana-sana aja. Dapat satu hilang dua, dapat dua hilang satu. Terus kayak gitu, Pak Ibu. Ya, oke. Begitu kita dikenalkan, kita cari dong orangnya. Ya, kita cari dong orangnya. Saya ngajak Pak Jamin ketemu dengan lurahnya. Saya ketemu Pak Jamin, ngajak Pak Jamin ketemu dengan ketua ketua RT-nya, ketemu dengan manajernya. Siapa yang akhirnya bercerita? Saya yang bercerita. Nah, teori itu kan sudah disampaikan dengan oleh C. Erna waktu ini ya. Jadi bukan siapa teman saya yang saya cari. Nah, itu sering terjadi kayak gitu. Dapat satu, kita abaikan, nyari lagi kita abaikan, nyari lagi kita abaikan. Terutama teman tim-tim baru kita, Pak Ibu. Ini sangat perlu di backup mereka. Kalau udah seniornya kan udah pasti udah rata-rata tahu ya. Jadi bukan mencari terus teman kita. Saya sudah dapat Pak Jamin, saya tidak akan sibuk lagi terus mencari siapa teman saya. Siapa tetangga saya. Ini sama dengan saya akan abaikan Pak Jamin. Saya ketemu nanti teman orang lain, saya abaikan lagi, cari lagi yang lain. Saya harus tanggung jawab. Ya, kayak kita seorang orang tua, ya, sebagai orang tua, punya anak. Kita harus tanggung jawab untuk bagaimana mendidik, menghandle anak itu. Nah, sama seperti di sini Pak Ibu. Downline kita ibarat anak kita nggak? Kan gitu kalau kita ibaratkan, benar nggak? Kan kualat kalau orang tua yang membiarkan anaknya begitu lahir, besar, dan dibiarkan gitu aja. Jadi makan sendiri, sekolah nggak disekolahkan. Ayo kamu kerja aja gitu. Nggak bertanggung jawab. Nah, di sini juga sama, Pak. Ya. Jadi pada intinya, ya yang tulisan biru di bawah, pada intinya saat member baru bisa mengajak temannya, maka mereka akan senang dan semangat. Jadi Pak Jamin, begitu temannya dikenalkan ke saya, kemudian karena saya yang presentasi, saya adalah orang lain, orang itu akan lebih respect karena orang lain. Kadang ilmu kita juga lebih ini, jadi seandainya temennya yang dicari itu member, Pak Jamin akan semangat. Kemudian saya contohkan ini. Si A, Pak Jamin. Si B, siapa? Pak Agus di sini saya contohkan. Pak Agus si B-nya. Pak Jamin si A, dapat si B, Pak Agus. Oke? Sekarang apa yang kita lakukan Pak Ibu? Memang secara teori sederhana. Tapi saat kita pahami dan lakukan dan praktekkan Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya yakin kok dengan teori ini. Karena semua MLM teorinya seperti ini. Menggali kedalaman. Ini menggali kedalaman namanya. Kerja kedalaman, Pak. Kerja ke bawah. Bukan kerja ke samping. Kalau kerja ke samping itu artinya mencari orang terus. Kalau kerja ke bawah adalah menggali. Yang namanya menggali itu berarti bukan saudara Anda taruh di sana. Menggali adalah mencari daftar nama dari orang-orang di bawah kita. Begitu saya ketemu dengan Pak Agus, member. Pak Agus saya contohkan member. Saya ajak Pak Jamin dan Pak Agus bersama-sama, kita kerja sama bersama-sama. Saya tanya Pak Agus. Sama juga saya tanya ke Pak Agus. Pak Agus,
Tetangganya yang aktif siapa? Yang semangat orangnya. Pak Agus kerja di mana? Di travel. Guide sebelahnya siapa Pak namanya? Ada nggak guide temennya? Saya bisa ketemu. Manajer di tempat kerjanya boleh nggak saya ketemu sambil ngopi? Ya kalau bahasanya kayak gitu Pak Ibu, sangat gampang dia bilang oke. Iya, itulah namanya mendrive. Mendrive itu adalah mendrive ya Pak Ibu ya. Kita yang apa namanya itu memberikan pertanyaan, akhirnya mereka bilang iya, iya, iya. Bagus. Teman guide-nya yang oke Pak, yang lincah, aktif, semangat, tidak berteori Pak. Ah, boleh, Anda pilih Pak. Ada orang yang kadang terlalu berteori, ada kita nomor nomor sekian dulu, yang utama dulu. Oh, namanya si A, sampai namanya ini. Boleh ketemu nggak saya? Ya. Nah, ini caranya kan ada, cara mengundangnya kan ada di teori yang lain. Ya, boleh nggak saya dikenalkan? Oke. Jadi itu caranya. Akhirnya saat saya ketemu temennya si Pak Agus, saya ketemu temennya, Pak Jamin ikut, Pak Agus ikut, Bapak Ibu. Duplikasi berjalan. Teorinya apa, Pak Ibu? Teorinya adalah presentasi dan follow up. Tidak ada teori leader di sana. Tidak ada istilah harus jago motivasi di sana, Pak Ibu. Makanya bagi menurut saya itu strateginya sama. Kayak tadi itu. Kita tetap ke orang baru. Kayak kurikulum SD. Itu aja, walaupun Anda kuliah, Bapak Ibu. Karena Anda mengajari orang SD, ajari mereka kurikulum SD. Jangan pakai mata kuliah kita mengajari SD yang kemampuannya belum ada. Makanya ini kan sederhana, Pak Ibu. Temannya Pak Agus, apa yang saya teorikan, apa yang saya sampaikan ke Pak Jamin, sama. Saya sampaikan ke Pak Agus, sama. Saya sampaikan ke temannya Pak Agus, sama semua, Pak Ibu. Itulah duplikasi. Pak Jamin akan berpikir, oh gitu caranya. Pak Agus akan sama, oh gitu caranya. Hanya duplikasi berjalan, Pak Ibu. Dan teori, sering sekali saya dengar teori ini ya, Pak Ibu ya. Saat Anda ajari hal yang sama di 4, rata-rata 5 Bapak Ibu ya. Tapi di sini gambar 4. Oke lah, kita gambarkan 4. Kalau kita lakukan hal yang sama di 4 level di bawah Anda Bapak Ibu, ini yang terjadi. Lihat ke powernya, lihat kelipatannya. Pak Jamin, dia tahu, oh ternyata gini caranya. Saya udah ikut beberapa kali, oh gini caranya. Pak Jamin dia bisa menghandle 10 orang. Ya, wah di bawah dulu. Kemudian, oh, saya klik semua aja dulu ya. Oke, A, B, C, D. Itu level 1, level 2, level 3, level 4. Ya, kita teorikan yang sama, aplikasikan yang sama. Si A belajar banyak, si B belajar banyak, si C belajar banyak, si D belajar banyak. Akhirnya Bapak Ibu, saat kita teorinya sama, kita contohkan, mereka masing-masing menduplikasikan ke 10 orang Bapak Ibu. Ke 10 orang. Itu berarti Anda punya 40 orang Bapak Ibu. Kalau Anda percepat, Anda percepat dalam 3 bulan. Apalagi Anda tidak mencari hanya 1-2, Anda mencari banyak orang dan duplikasikan yang sama. Ya, jadi jangan berpatokan ke cari 2, Pak Ibu, ya salah itu. Cari kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling penting adalah cari yang banyak bagus. Duplikasi harus paling utama. Kalau Anda cari banyak nggak ada duplikasi, lebih baik cari sedikit duplikasinya bagus. Itu lebih kuat. Kemudian kalau seandainya yang 10 itu, masing-masing 10 itu, mereka mengaplikasikan ke masing-masing 10, Pak Ibu, kelipatannya lah menjadi 400. Kelipatannya menjadi 400. Bayangkan, kalau Anda sudah punya 40 di tim Anda, kemudian punya 400 di tim Anda bisa lihat Bapak Ibu. Anda akan banyak punya leader, Anda akan banyak punya member yang suka jualan, karena orang suka jualan nggak bisa ditolak Pak Ibu. Orang yang suka jualan itu lahir, mereka punya bakat memang untuk bisa jual produk. Kadang-kadang tanpa kita training mereka bisa lebih pintar daripada kita. Jadi orang-orang yang hebat ini kita di mana kita cari? Kita temukan di tim. Kita ketemukan di kedalaman Bapak Ibu.
bukan Anda temukan sendiri. Makanya salah kalau kita bilang, oh saya belum dapat orang hebat. Salah Bapak Ibu. Karena yang hebat itu, yang penting adalah bagaimana mengelolanya. Jadi 400 kalau Anda bisa dapatkan, ya jangan bilang 400 lah Pak Ibu. Anda punya 40 aja, atau 50 aja di tim Anda. Anda aplikasikan Pak Ibu. Minimal bonus Anda 30 juta sebulan. Minimal. Ya. Kapan Anda capainya? Kalau kita bisa cepat lakukan ini, 3 bulan ke depan, Anda bisa rutin dapatkan 30 juta sebulan. Karena kan ada yang hilang. Karena duplikasi kuat, banyak yang masuk. Yang hilang udah pasti dalam sebuah bisnis jaringan ya. Ada yang hilang, duplikasi masuk. Jadi saat tim Anda kecil Bapak Ibu, Anda kelola itu aja. Anda punya tim cuma 5 orang, itu aja dikelola Bapak Ibu. Itu kadang-kadang ada konflik. Hilang dah. Ya. Tapi kalau Anda punya tim 50, Anda pasti ketemu orang-orang hebat beberapa di sana. Anda punya 3 aja orang bagus di sana Pak Ibu. Tim Anda akan kuat. Apalagi 4, 2 di kiri, 2 di kanan. Leader-leader hebat, 2 di kiri leader, 2 di kanan hebat Bapak Ibu, leader. Wah, udah dah keren. Apalagi leader Anda nanti bisa memberikan training untuk timnya. Bapak Ibu, kita punya bayangan. Suatu saat kalau seandainya kita punya tim yang mereka benar-benar mandiri, Pak Ibu. Bisnis ini benar-benar menjanjikan passive income. Ya, walaupun kita tahu sistem passive income di bisnis MLM dibilang tidak ada, karena kita tidak akan mungkin diam. Tapi yang pasti, bonus Anda akan berkelanjutan terus, walaupun Anda dalam liburan. Ya, jadi saat duplikasi, yang paling pertama adalah di awal tadi Pak Ibu. Anda ketemu 1, Anda ketemu 2. Itu duplikasikan dengan kuat di sana, gali kedalamannya. Jadi teorinya apa? Teorinya adalah presentasi follow up, presentasi follow up. Itu aja teorinya. Kita nggak usah pakai teori leader. Ya. Pokoknya sederhana aja Pak Ibu. Kan itu aja kita ke orang baru sampaikan itu. Besok ketemu orang baru itu juga ilmunya kan? Kan benar Pak Ibu. Ya. Ya boleh sih kalau kita punya kemampuan, oh ini kadang kita presentasi, Pak pernah nggak baca bukunya Robert Kiyosaki Pak? Ada cash flow kuadran Pak kayak gini-gini. Boleh Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang banyak orang baru nggak mau digurui Pak Ibu. Ya, belum saatnya kita keluar ilmu-ilmu terlalu tinggi. Kita hanya perlu ilmu yang sederhana. Ya, oke. Kekeliruan yang sering terjadi. Catatan ya, bukan kekeliruan ini. Catatan ya. Hal yang sangat dasar member pahami adalah presentasi dan follow up dan menggali daftar nama. Saya garis bawahi Pak Ibu, menggali daftar nama itu sangat penting. Menggali. Makanya di semua bisnis net MLM yang profesional, ya, di semua bisnis MLM yang profesional selalu ada bahasa menggali kedalaman, gali sedalam-dalamnya. Semakin Anda kerja ke bawah, semakin Anda menggali ke bawah, semakin kuat posisi Anda. Semakin Anda bekerja ke bawah, akan semakin tinggi prestis Anda. Itu menggali kedalaman, Ibu. Jadi ilmu itu penting, ilmu menggali kedalaman. Saya tanya itu. Jadi gali daftar namanya dulu, calon member kita. Kita yang menggali, kita yang mendrive. Ya mendrive ya Bapak Ibu, kita mendrive-nya. Jangan waiting, tidak menunggu. Jangan perintah, Pak. Pak, tolong dong cari temennya. Perintah. Kita bukan kayak gitu. Bahasanya adalah, Pak, boleh nggak saya dikenalkan dengan kakaknya? Boleh nggak saya dikenalkan dengan adiknya? Boleh nggak saya diketemukan dengan ketua RT-nya? Itu mendrive, Bapak Ibu. Ya, bukan merintah. Ya, jadi itu menggali daftar nama. Kalau kita lakukan itu sudah sama dengan menggali kedalaman, Bapak Ibu. Itu udah kedalaman namanya. Ya, Anda tidak mesti menjadi trainer, motivator, dan paham ilmu tinggi tentang MLM. Anda tidak mesti menjadi trainer. Anda tidak mesti menjadi motivator atau paham ilmu-ilmu tinggi tentang bisnis MLM. Karena apa, Pak Ibu? Saat Anda pahami, Anda kerjakan, Anda dapat uang, Anda bercerita, Anda adalah motivator. Jangan pikirkan Anda menjadi motivator. Anda bercerita pengalaman Anda motivator, Pak Ibu.
Anda ajari apa yang Anda lakukan, Anda trainer, Bapak Ibu. Ya, karena di bisnis MLM itu kan entrepreneur ya. Itu grow-nya, berkembangnya itu kan secara step by step. Step 1, step 2, step 3. Makanya banyak sekali ada orang gagal saat mereka masuk di BioGreen, mereka punya ilmu yang tangga tinggi, mereka mulai dari tangga tinggi, Bapak Ibu, pasti gagal. Semua orang harus memulai dari step awal dulu. Step awal yang saya sampaikan tadi. Step dasar dulu. Kemudian naik levelnya Anda jadi leader, Anda ngajak tim di bawahnya. Kemudian tim di bawahnya sudah paham, bisa presentasi sendiri, Anda levelnya naik Bapak Ibu. Anda menjadi leader of the leader. Udah otomatis Anda jadi trainer. Ya. Jadi sederhana yang kita lakukan adalah presentasi follow up, presentasi follow up, presentasi follow up, gali daftar nama. Itu yang paling utama sebenarnya. Ya. Jadi intinya adalah presentasi follow up, lalu ajak si member baru presentasi, gali daftar nama dan seterusnya. Jadi terus seperti itu Pak Ibu. Terus seperti itu, level 1 kita lakoni, level 2 kita lakoni, level 3 kita lakoni. Saat kita melakukan ke level yang kedua, level satunya ikut. Saat kita lakukan ke level yang ketiga, level 1 dan 2 ikut Bapak Ibu. Suatu saat level 2 dan 3 melakoni sendiri Bapak Ibu, Anda tidak mesti ikut. Itu berarti tim Anda sudah mandiri. Duplikasi berjalan. Ya. Oke, nah nanti kita akan isi tanya jawab terakhir Bapak Ibu ya. Pendukung daripada pembentukan tim, ini pendukungnya, ini kan pasti ya Bapak Ibu. Mengadakan home sharing setiap hari buat member baru. Nah, itu pendukungnya. Jadi tadi kan presentasi. Kalau bisa home sharing, kumpulkan di member barunya. Adakan acara untuk mengundang tetangganya atau temannya. Itu home sharing ya. Sertakan upline dan leader dalam langkah-langkah Anda. Ya, upline dan leader kan pasti ikut bersama Anda, Pak Ibu. Upline dan leader. Ya. Dan jujur Bapak Ibu, yang paling bagus adalah buat Anda yang sudah bisa presentasi, jangan tergantung dengan leader Anda untuk presentasi. Hati-hati kalau Anda bilang, kalau nggak sama dia, saya nggak bisa closing. Hati-hati Bapak Ibu. Anda mematikan peran diri Anda. Anda sudah membunuh kehebatan Anda. Saat Anda bilang, saya harus dengan Pak ini, saya harus dengan Ibu ini. Kalau nggak gitu nggak bisa closing. Ya, karena yang kami temui Pak Ibu, bahkan orang-orang yang hebat closing itu banyak ada di tim kami di kedalaman sekian. Upline tidak mesti lebih hebat daripada downline. Dan kadang-kadang presentasi Anda yang sederhana lebih mengenal daripada ilmu leader yang terlalu tinggi Pak Ibu. Banyak orang tidak mau dengar yang terlalu banyak teori. Justru mau yang to the point. Jadi Anda sudah bisa sebenarnya. Jadi jangan selalu memang sertakan upline dengan leader, tapi jangan terlalu tergantung dengan upline dan leader. Kalau Anda mau mandiri, Pak Ibu. Oke. Ajak calon member dan semua member untuk ke BOP, training. Ya, BOP atau training. Saya contohkan seperti ini. Anda sekarang punya berapa? Anda punya 5. Setiap ada training, Anda kontak tim Anda yang 5 itu. Pak, nanti ada training, Pak ikut ya, saya daftarkan ya. Ibu, nanti hari Minggu ada training, Bapak ikut ya. Saya daftarkan. Bapak Ibu, Anda menjadi fasilitator. Kemudian besok ada Zoom. Kita share. Kalau bisa telepon orangnya, Pak, pastikan jam 8 ada Zoom ya. Kalau di Bali jam 8 ya. Kalau di Jakarta jam 7. Ya, ada Zoom. Tolong ikut ya, penting sekali, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak, kan santai di rumah. Pak, besok di sana kita belajar. Bahkan Bapak Ibu, habis training, siapapun pengisinya, coba telepon tim Anda, coba chatting tim Anda. Pak, tadi ikut full kan trainingnya? Ngerti nggak, Pak? Wah, kalau Anda bisa lakukan itu, Pak Ibu, Anda punya 5, handle dengan baik. Mereka akan menjadikan Anda ratusan orang. Handle dengan baik, Pak. Jangan hanya begitu ada informasi, share. Begitu ada di Zoom, Anda lihat, datang nggak dia ya? Tim saya datang nggak? Ternyata dia nggak datang, sialan gitu contohnya. Ya, jadi paling bagus adalah backup mereka. Anda punya tim sedikit, backup mereka. Telepon. Jadi tunjukkan care kita. Habis training. Ya, habis training. Modelnya sekarang ini, ada tim Anda yang ikut training. Coba di chatting dia. Pak, gimana tadi? Paham nggak? Oh, kayaknya saya nggak paham. Saya telepon. Telepon langsung orangnya, Pak. Atau besok ketemu ya. Karena Bapak Ibu, yang menjadikan orang hebat Anda adalah orang-orang yang ada di bawah Anda sekarang. Ya.
Lupakan dengan calon membernya, lupakan tentang calon membernya. Yang membuat kita besar sekarang adalah tim kita yang ada sekarang, backup mereka. Tunjukkan care, ya. Konsultasi secara berkala. Ya, kalau di Bali sekarang kami sudah uh, menyusun jadwal, Pak Ibu. Kadang-kadang teman kita karena dia tidak paham atau belum pernah di bisnis seperti ini atau sudah berjalan seperti biasa, tidak perlu konsultasi. Jadi kami bikinkan list, mereka harus konsultasi ke upline-nya. Ya, jadi konsultasi penting. Secara sadar kita, Bapak Ibu, teman-teman untuk datang ke upline-nya. Oke, jadi saya akan coba kasih gambaran. Mungkin saya keluar dulu ya. Oke, saya coba masuk ke layar lagi. Yang terjadi kayak gini kekeliruannya. Ini ya. Saya dapat si A, saya dapat si B. Kemudian saya tidak kelola si A dan si B dengan baik. Jadi bahasa-bahasa yang tadi seperti ini. Pak, coba nanti cari-cari temennya ya. Nanti kalau gimana cari saya. Itu sama dengan Anda membiarkan tim Anda kan terkubur dengan sendirinya. Pak, nanti kalau ada temannya tertarik, kenalkan saya. Nanti kalau ada temannya tertarik, kenalkan saya ya. Sama dengan Anda mengubur tim Anda sendiri. Ya. Dan itu yang banyak terjadi, Pak Ibu. Kita melupakan gitu. Kita melupakan. Saat kita mencari orang, saat kita presentasi, kita gencar untuk dia closing. Saat kita sudah closing, sering sekali kita mengabaikan, Pak Ibu. Apalagi Anda sebagai upline mudah tersinggung. Waduh, mati dah. Hati-hati, teman-teman. Buat kita ya, boleh kita punya karakter yang pemarah, cepat tersinggung, tapi saya yakin Anda tidak akan semena-mena terhadap anak Anda sendiri. Coba samakan tim Anda seperti anak Anda sendiri, Anda tidak akan melakukan itu. Jadi yang sering terjadi kayak gitu. Si B, saya contohkan ya. Si A, akhirnya dia memikirkan sendiri. Dia cuma tahu 10% ilmu biogreen. Si B juga sama, dia berpersepsi sendiri tentang biogreen. Dia hanya tahu 10%. Dan dia mulai bercerita, Pak Ibu. Dan Anda tidak tahu. Saya nggak tahu bahwa mereka bercerita. Mencari tetangganya, nyari saudaranya. Yang kemampuannya dia pas-pasan. Akhirnya, Pak Ibu, dia redup. Anda mencari si C. Anda ngisi orang si C di sini. Anda lakukan yang sama. Anda abaikan. Anda ngisi orang si D di sini, Pak Ibu. Itu Anda sama dengan mencari 4 orang sekarang. Ini sama dengan ini, Pak Ibu. Anda atau saya ya, ini saya satu, si A saya cari, si B saya cari, si C saya cari, si D saya cari. Ini adalah konsep MLM gaya jadul, Pak Ibu. Ini adalah gaya matahari. Anda melakukan gaya matahari. Cuman Anda gabungkan menjadi binari, Pak Ibu. Itu yang sering terjadi. Cari orang terus itu berarti kayak gitu. Si C nggak jalan, si D nggak jalan, Anda cari lagi si E di sini. Anda sponsori sendiri. Si F di sini, Anda sponsori sendiri. Sama dengan si E di sini, si F di sini. Sama dengan ya gaya MLM yang dulu-dulu, Pak Ibu. Itu sama dengan gaya MLM yang dulu, Pak Ibu. Itu sama dengan Anda harusnya bikin kue bolu, tapi yang Anda bikin terang bulan. Nyambung nggak, Pak Ibu? Bagi saya inilah dua hal yang berbeda. Ya, kalau seperti ini yang di atas, Anda binari, Anda di biogreen, tapi tim Anda nggak akan kuat. Tim Anda nggak akan kuat, Pak Ibu. Ya, saya pertegas lagi yang tadi. Saya ketemu si A. Si A ketemu si B. Si B adalah temannya si A. Si B ketemu si C. Si B ketemu si. Ya walaupun tidak murni semua kayak gitu, Pak Ibu. Kalau Anda punya orang bagus, taruh di bawah si A, bagus sekali, Pak Ibu. Tapi naruh orang atau ngasih orang ke tim Anda itu bukan sebuah teori.
Karena Anda harus naruh di bawahnya karena dapat orang. Bagus Bapak Ibu. Tapi yang Anda duplikasikan adalah strategi kerja. Ya, Anda kerjakan si A, Anda kerjakan si B, Anda kerjakan si C, si A ikut ke sini, si B ikut ke sini, si A ikut ke sini, itu disebut dengan duplikasi. Ya, mungkin itu sih intinya ini saya. Ini yang membuat tim kita adalah kuat Bapak Ibu. Ya, semoga teman-teman setuju. Oke, itu hal dasar yang saya lakukan, yang saya pahami, yang bagi saya bisnis ini sederhana. Teori itu benar-benar saya praktekkan, ya. Kemudian dari awal saya sudah berpikir saya mengembangkan bisnis. Dari awal saya sudah persiapkan saya akan mengelola bisnis saya, Bapak Ibu. Ya, produk adalah penunjang. Produk adalah alat untuk memperbesar bisnis saya. Tugas saya adalah saya membangun jaringan, jaringan yang kuat, dan jaringan yang kuat dengan pola sederhana, dengan konsep-konsep yang sederhana, yang gampang ditiru oleh banyak orang, oleh tim-tim kita, itulah yang membuat duplikasi akan berjalan dengan cepat dan akan menghasilkan banyak orang, Pak. Ya, saya yakin teori ini adalah di semua MLM. Saya yakin teori ini di semua MLM berlaku, Pak. Semoga ada manfaatnya. Pas 1 jam saya mengisi. Selanjutnya sesi tanya jawab, Pak Ibu. Kalau ada yang bertanya atau kalau ada yang belum jelas, ya saya persilakan. Silakan ya, bertanya boleh lewat mic atau lewat tulisan. Semoga paham, ya. Semoga paham, Bapak Ibu. Yang paham, kemudian kita akan sejalan, itu berarti ya semoga lah kita akan lebih kuat ke depan. Lebih fokus produk atau sistem? Sistem. Produk ngikut. Karena sistem lebih gampang ditiru, lebih gampang diduplikasi. Kalau kita depankan produk, cara pandang orang itu berbeda, Pak. Itu yang sering terjadi faktanya. Saat produk kita sampaikan, kita udah bilang MLM ya, jualan ya, berapa harganya? Itu rata-rata. Tapi Bapak Ibu, Pak Teh ya, saat kita presentasinya lengkap, Pak. Sistem diterangkan, produk diterangkan, komplit itu. Yang maksudnya adalah mindset kita. Saat kita presentasi, kita bawa kemana orang yang kita bawa presentasi. Kalau saya presentasi, semua orang yang saya presentasi selalu berpikir bahwa saya diajak bisnis. Orang itu tidak pernah berpikir bahwa saya dijualin produk oleh Adnyana. Nggak pernah, Pak. Karena konsep saya, walaupun saya bisa jualan, saat orangnya memang benar-benar tidak mau, orangnya memang karena sakit dia perlu, gitu ya, ya jual produk, otomatis produk akan terjual. Gitu. Jadi kecuali kayak gini ya teman-teman ya. Kecuali kalau Anda tidak punya uang. Tidak punya uang untuk member, Anda harus jualan, silakan Anda jual. Karena ada alasan Anda untuk saya silver dulu. Aku contohnya, upgrade-nya gimana? Saya jual produk dulu. Kalau Anda jual produk itu berarti Anda siap untuk memang benar jualan. Anda dianggap jualan oke, karena Anda bisa punya mental jualan. Ya. Jadi kadang-kadang kelirunya gini, Pak. Saat mindset kita tidak ke sistem, mindset kita terbawa oleh produk, otomatis jualan, Pak. Otomatis jualan. Jadi kalau udah jualan, auranya magnetnya adalah magnet produk. Kejual. Gitu. Karena dulu kita besar itu dengan konsep bisnis dulu, bahkan waktu BioGreen berkembang di awal, selama beberapa bulan tidak ada produk. Mereka sukses banyak, dapat uang banyak. Nggak ada produk, Pak Ibu. Makanya Pak Leri pernah bilang gini, 2 kali saya dengar. Pak Leri bilang, bisnis ini seperti money game. BioGreen dibikin seperti money game. Ini Pak Leri yang bilang. Jadi kalau money game, bedanya nggak ada produk. Mereka jual sistem. Tapi yang namanya money game kan. Tapi kita produknya hebat. Kelebihan kita punya produk hebat. Cuman begitu produk kita hebat, jangan Anda terpaku dengan produknya yang ini. Indra Jaya pun kemarin juga bilang itu. Indra Jaya pun bahkan di grup itu. Kalau jual produk jangan di-share. Memang karena kita fokus ke bisnisnya. Tapi produk akan laku, Pak. Yakin, produk akan laku. Kayak tadi saya bilang, mungkin ini ya bedanya ya Pak Ibu ya. Mungkin yang penekanan saya adalah buat teman-teman yang mau cepat di bisnis. Nah itu ya mungkin maaf ya. Penekanan saya teori ini adalah buat teman-teman yang mau cepat di bisnisnya.
Kalau teman-teman memang suka jualan, memang cukup asik dengan jualan, eh, silakan lakukan. Ini dikombinasikan dengan teori ini. Ya kalau saya 80%, 90% ini yang saya ini. Tapi kalau ada teman-teman mungkin ya saya 50-50. 50% jualan, 50% sistem. Silakan Bapak Ibu. Ya, itu Pak Tri ya. Karena kalau ini ya, kalau perbedaannya, kalau ke produk jual, kalau teman-teman kita hanya biasa skill produknya, orang belinya paling satu paket silver. Tapi kalau kita bisa presentasi ke orang, dan yang beli itu rata-rata punya uang atau mereka sakit, yang beli itu. Tapi kalau kita presentasi ke orang yang suka bisnis, walaupun dia lagi punya hutang Bapak Ibu, ya, walaupun dia lagi kere, dia akan ikut platinum. Faktanya kan banyak orang-orang teman-teman kita kan banyak modalnya nggak ada awalnya hanya minjem dan platinum bukan silver lagi Pak. Jadi omsetnya berapa perbedaannya? Bisnis omsetnya jauh lebih tinggi. Nah, jadi jualan pasti akan terjadi ya, jualan pasti akan terjadi di tim kita karena itu kan bawaan Bapak Ibu. Pas saudara kita punya penyakit, masa kita nggak tawarikan itu kita nggak usah teorikan karena produk bagus pasti ditawarkan. Tapi yang saya maksud adalah bagaimana mindset kita yang harus uh, mindset ini bisnis seperti ini. Itu Pak Tri. Satu lagi Pak boleh Dina, Pak? bagaimana mengarahkan tim yang nyaman jualan? Harus keluar dari zona nyaman. Kita harus gali orang-orangnya ke bawah, mulai sesuatu. Kalau mereka susah dibentuk, jangan terlalu berpikir tentang membentuk dia. Cari orang di bawahnya, clearkan cara kerjanya ke bawah dengan pola ini. Yang di atas akan ngikut, Bapak Ibu. Yang di atas akan ngikut. Jadi itulah yang terjadi, karena sudah kadang bulat ya. Kadang yang namanya udah nyaman gitu. Udah nyaman mereka. Caranya gimana? Gali orang yang di bawah. Pegang orang yang satu yang bisnis. Duplikasikan bisnisnya. Ya, kita kayak stem cell. Ya, jadi kita renewal. Ya, jangan terlalu dipusingkan dengan yang sekarang udah berjalan. Kita udah kasih tahu belum juga karena sudah kasih. Itulah menjadi pola mindset Bapak Ibu. Itulah mindset. Ya, jadi kita harus cari orang baru, perlakukan mereka dengan cara baru. Jangan perlakukan mereka dengan cara yang sudah ada. Makanya nanti begitu sudah ada yang baru dengan pola yang tadi saya sampaikan, yang di atasnya otomatis ngikut. Karena mengubah mindset tidak gampang. Mengubah mindset tidak gampang. Ya. Jadi ini sebuah flashback juga ya teman-teman ya. Ini juga berlaku di Bali ya. Ini yang tadi saya nanya adalah adik saya sendiri, Mangni. Itu berarti kayak tadi itu kita tidak bisa evaluasi setiap langkah, kita evaluasi enggak. Sudah berjalan ternyata kita baru sadar gitu. Kita baru sadar. Akhirnya sekarang ayo kita lakukan ini, kita on track lagi gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Satu lagi boleh Pak? Oke, Pak Tri silakan. Sebagian besar dalam BOP Pak ya, walaupun Ya, BOP-nya Biogreen, itu kita lihat di acara itu yang kelihatan sakral atau kelihatan orang itu menjadi fokus konsentrasi di acara, itu ketika testimoni penyakit. Jadi dinaikkan ke panggung, mereka awalnya itu bisa join itu karena apa? Karena dia sakit, karena dia stroke, karena dia kencing manis, mengkonsumsi produk sekian paket dia jadi sembuh. Itu yang membuat sakral gitu loh. Artinya di situ penjualan produk artinya. Nah, bukan yang dinaikkan di atas panggung itu orang yang berawal dari supir mikrolet atau ojol, dia bisa menjadi leader, dia bisa menjadi sultan kan seperti itu, Pak. Jadi mayoritas ya, itu yang dinaikkan testimoninya itu penyakit gitu. Mohon pencerahan Pak. Terima kasih Pak Yana. ya. Kita lagi berbenah Pak Tri. Kita lagi berbenah. Jadi teman-teman ya Pak Tri ini adalah cukup senior di bisnis jaringan. Cukup banyak ikut di bisnis jaringan. Kenal Biogreen Lewan Bawi di TikTok ya. Dan semoga habis Lebaran ini saya bisa ke Malang. Jadi nanti kita bisa lakukan Pak. Ya, kita udah berbenah untuk itu. Ada testimoni produknya yang sakit. Bagus untuk kesaksian kehebatan produk. Kemudian testimoni uangnya. Jadi secara keseluruhan kayak kita ke BOP, arahnya adalah 70%, 80% adalah mengarahkan orang ke bisnisnya. BOP-nya, Pak. Inilah dasar daripada bisnis MLM. Ya, ini dasar daripada bisnis MLM. Dimanapun
Anda ikut MLM yang ada support sistemnya, team building adalah yang paling utama. Team building yang paling utama, Pak Ibu. Ya, jadi saya bisa sampaikan itu, walaupun kalau bisa bagus bisa lakukan tiga-tiganya, ceilingnya bagus, ya, kemudian sponsoringnya bagus, handlingnya bagus. Itu yang paling tepat, Pak Ibu. Anda bisa cepat. Kalau ceilingnya agak kurang, handlingnya diperkuat. Kalau sponsoringnya kurang, handlingnya diperkuat, Pak Ibu.